Limbah elektronik, e-waste dengan lonjakan produksi robot, Cina juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah elektronik dan menargetkan daur ulang 70% limbah tersebut pada tahun 2030. Chapter 1, Lonjakan Robotika di Cina, Peluang dan Tantangan. Halo teman-teman. Selamat datang di channel edukasi kita. Tahukah kalian, Cina sedang mengalami ledakan produksi robot? Mulai dari robot industri canggih, robot pelayan di restoran, hingga robot untuk kebutuhan rumah tangga, jumlahnya terus meningkat pesat. Ini tentu membawa banyak peluang positif bagi kemajuan teknologi dan ekonomi. Namun, di balik gemerlap inovasi ini, ada tantangan besar yang mengintai. Limbah elektronik atau yang biasa kita sebut e-waste. Chapter 2. Mengapa robot bekas jadi masalah besar? Mungkin sebagian dari kalian bertanya, kenapa sih robot bekas bisa jadi masalah? Bukannya bisa didaur ulang seperti barang bekas lainnya? Nah, komponen elektronik dalam robot mengandung berbagai material, mulai dari logam berharga seperti emas, perak, dan tembaga, hingga bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadmium. Jika tidak dikelola dengan benar, e-waste robot bisa mencemari lingkungan, merusak tanah, air, dan bahkan kesehatan manusia. Proses pembakaran limbah elektronik secara ilegal juga melepaskan gas beracun ke udara. Bayangkan dampaknya jika jutaan robot bekas menumpuk tanpa ada solusi yang tepat. Chapter 3, Skala e-waste robot di Cina, angka yang mencemaskan. Dengan produksi robot yang terus meningkat, volume limbah elektronik yang dihasilkan juga tak kalah besar. Meskipun angka pastinya untuk limbah robot saja masih sulit didapatkan, kita bisa melihat gambaran besarnya dari total produksi e-waste di Cina. Sebagai salah satu produsen elektronik terbesar di dunia, Cina menghasilkan jutaan ton e-waste setiap tahunnya. Jika tren produksi robot terus naik tanpa pengelolaan yang efektif, kita bisa membayangkan betapa besar tumpukan robot-robot bekas di masa depan. Ini adalah bom waktu lingkungan yang harus segera diatasi. Chapter 4, Target Ambisius, Daur Ulang 70% e-waste di tahun 2030. Kabar baiknya, pemerintah Cina menyadari betul ancaman dari limbah elektronik ini, termasuk potensi dari robot bekas. Mereka telah menetapkan target yang sangat ambisius, yaitu mendaur ulang 70% dari seluruh limbah elektronik pada tahun 2030. Target ini menunjukkan keseriusan mereka dalam mengatasi masalah ini dan beralih ke ekonomi sirkular, di mana sumber daya digunakan kembali dan limbah diminimalkan. Namun, mencapai target ini tentu bukan perkara mudah dan membutuhkan upaya yang sangat besar. Chapter 5, Strategi dan Tantangan Mencapai Target Daur Ulang. Lalu, bagaimana cara Cina akan mencapai target ambisius ini? Beberapa strategi yang mungkin diterapkan antara lain, memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait pengelolaan e-waste, mengembangkan infrastruktur dan teknologi daur ulang yang lebih canggih, mendorong partisipasi produsen dalam tanggung jawab perluasan produsen, Extended Producer Responsibility (EPR), serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang e-waste. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit, mulai dari kompleksitas komponen robot, kurangnya infrastruktur daur ulang yang memadai, praktik daur ulang ilegal, hingga kurangnya partisipasi aktif dari semua pihak. Chapter 6, Masa Depan E-Waste Robot, Peran Kita Semua. Masa depan pengelolaan e-waste robot di Cina akan sangat bergantung pada inovasi teknologi daur ulang, kebijakan yang efektif, dan yang terpenting, kesadaran serta partisipasi dari kita semua. Sebagai konsumen, kita bisa mendukung dengan membeli produk elektronik yang lebih tahan lama dan mudah didaur ulang, serta membuang perangkat elektronik bekas kita di tempat yang benar. Pemerintah dan industri juga perlu terus berkolaborasi untuk menciptakan sistem daur ulang yang efisien dan berkelanjutan. Mari kita berharap target daur ulang 70% e-waste di Cina pada tahun 2030 dapat tercapai, demi lingkungan yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita untuk konten edukasi lainnya.